Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslahah Nurul Sya'bania, NIM T2018-7058, kelas MTK 2 2018, Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi kelas 10 semester 2, yaitu Geometri Bidang Datar. Nah, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita kenali terlebih dahulu apa itu geometri bidang datar dan keterkaitan atau hubungan dari geometri bidang datar itu sendiri. Lalu setelah itu kita lanjut pada sub pokok materi pada pertemuan kali ini, yaitu segitiga dan dalil-dalil pada segitiga. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai geometri. Geometri sendiri adalah sebuah cabang dari matematika yang membahas mengenai sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Nah, untuk bidang datar sendiri adalah sebuah bidang yang membentuk bangun dua dimensi. Lalu keterkaitan antara geometri dengan bidang datar yaitu geometri bidang datar membahas mengenai konsep jarak, baik itu antara dua titik maupun titik dengan sebuah garis. Nah, di samping itu, geometri bidang datar juga akan membahas mengenai titik, yaitu di titik di antara dua titik, seperti itu. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai segitiga dan dalil-dalil pada segitiga. Nah, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan materi ini, alangkah baiknya kita tengok terlebih dahulu bagaimana konsep segitiga terjadi pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita ambil contoh mengenai pembuatan rumah. Nah, pada pembuatan atap dari rumah ini dimulai dengan menyusun kerangka-kerangkanya yang terbentuk dari susunan batang besi. Nah, dilihat dari susunan batang besi ini akan terbentuk sebuah bangun datar segitiga dan segi empat. Bila kita pandang, adanya bangun datar segi empat itu akan membentuk gabungan dua segitiga. Oleh karena itu, segitiga ini dianggap sebagai bentuk dasar dari seluruh bangun datar. Seperti itu. Pada subbab kali ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai segitiga dan dalil-dalil pada segitiga. Yang pertama yaitu mengenai pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 segmen garis sebagai sisinya. Nah, ujung-ujung segmen garis pada segitiga ini akan menjadi sisi-sisi segitiga yang saling bertemu pada titik sudut segitiga. Nah, segitiga diberi nama sesuai dengan ketiga titik sudutnya. Misalnya segitiga ABC. Nah, pada segitiga ABC ini panjang sisi ABC dalam huruf kecil berlaku ketidaksamaan segitiga, yaitu A plus B lebih dari C, A plus C lebih dari B, dan B plus C lebih dari A. Seperti itu. Untuk pembahasan yang kedua mengenai klasifikasi segitiga. Untuk klasifikasi segitiga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu klasifikasi segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang kedua, klasifikasi segitiga berdasarkan jenis sudutnya. Untuk yang pertama, klasifikasi segitiga berdasarkan kesamaan panjang sisinya terbagi menjadi 3 macam. Untuk yang pertama yaitu segitiga sama kaki, di mana segitiga ini memiliki panjang dua sisi yang sama. Yang kedua, segitiga sama sisi, di mana segitiga ini memiliki panjang ketiga sisi yang sama. Sedangkan yang terakhir yaitu segitiga sembarang, di mana segitiga ini memiliki panjang ketiga sisi yang berbeda. Seperti itu. Lalu kita lanjut pada klasifikasi segitiga berdasarkan jenis sudutnya. Dalam hal ini juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu segitiga lancip, di mana segitiga lancip ini memiliki ketiga sudut yang merupakan sudut lancip.
Sedangkan yang kedua yaitu segitiga siku-siku, di mana segitiga ini memiliki salah satu sudut yang merupakan sudut siku-siku. Dan yang terakhir yaitu segitiga tumpul, di mana segitiga ini memiliki salah satu sudut yang merupakan sudut tumpul, seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada gambar yang tertera dalam video ini. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan ketiga mengenai dalil-dalil sudut pada segitiga. Dalil-dalil sudut pada segitiga ada 3 macam. Yang pertama yaitu jumlah ketiga sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Dan yang kedua, jika dua sisi sebuah segitiga itu sama panjang, maka besar sudut di seberang sisi-sisi segitiga tersebut sama besar. Dan yang terakhir yaitu ketiga sudut pada segitiga sama sisi itu besarnya sama, yaitu 60 derajat. Nah, pembahasan yang keempat yaitu mengenai dalil-dalil pada segitiga. Dalil-dalil pada segitiga terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu dalil titik tengah segitiga, yang kedua dalil intersep segitiga, yang ketiga dalil Menelaus, yang keempat dalil De Queva, yang kelima dalil Stewart. Nah, untuk dalil yang pertama yaitu dalil titik tengah segitiga, di mana dalil ini berbunyi bahwa segmen garis penghubung titik-titik tengah dari dua sisi segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiga dan panjangnya itu setengah dari panjang sisi ketiga tersebut. Nah, pada gambar di samping itu telah dijelaskan bahwa D merupakan titik tengah dari CA dan E merupakan titik tengah dari CB. Maka dengan begitu DE akan sejajar dengan AB dan DE setengah dari AB, seperti itu. Nah, dalil segitiga selanjutnya yaitu dalil intersep segitiga. Kita langsung masuk pada contoh yang tertera pada video ini. Perhatikan segitiga ABC. Jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga ABC, misalkan sejajar dengan sisi BC, maka ini akan memotong dua sisi lainnya, yaitu sisi AB dan sisi AC di titik D dan titik E. Maka akan berlaku perbandingan yang pertama yaitu AD dibanding DB sama dengan AE dibanding EC. Dan yang kedua yaitu AD dibanding AB sama dengan AE dibanding AC sama dengan DE dibanding BC, seperti itu. Selanjutnya yaitu dalil Menelaus. Kita perhatikan contoh pada video ini yaitu segitiga ABC. Jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga ABC, yaitu memotong sisi CA dan CB berturut-turut di titik F dan E, serta memotong perpanjangan sisi AB di titik D, maka berlaku hubungan yaitu CF per AF dikali AD per BD dikali BE per CE akan sama dengan 1. Selanjutnya yaitu dalil De Queva. Nah, kita perhatikan contoh pada video ini yaitu segitiga ABC. Jika garis yang ditarik dari setiap titik sudut segitiga ABC, titik A, B, dan C berpotongan pada satu titik yaitu titik O dan memotong sisi-sisi di seberang titik sudut yaitu sisi AB, BC, dan CA di titik F, D, dan E, maka akan berlaku sebuah hubungan yaitu CE per AE dikali AF per BF dikali BD per CD akan sama dengan 1. Selanjutnya yaitu dalil Stewart. Nah, kita perhatikan contoh yang sudah tersedia di video ini. Nah, jika D adalah sebuah titik pada sisi BC, maka akan berlaku BD sama dengan M1 dan CD sama dengan M2, sehingga akan berlaku pula hubungan AD kuadrat dikali A kecil sama dengan M1 dikali B kuadrat ditambah M2 dikali C kuadrat dikurangi M1 dikali M2 dikali A kecil, seperti itu. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kelima yaitu mengenai dalil-dalil segmen garis pada segitiga. Yang pertama yaitu garis sumbu, yang kedua garis tinggi,
yang ketiga garis berat, dan yang terakhir yaitu garis bagi. Untuk dalil segmen garis yang pertama yaitu garis sumbu, di mana garis sumbu segitiga adalah segmen garis yang melalui titik tengah sisi segitiga dan tegak dengan sisi tersebut. Untuk dalil-dalil yang berkaitan dengan garis sumbu, yang pertama yaitu ketiga garis sumbu berpotongan pada satu titik yang dinamakan titik sumbu, yaitu titik O. Yang kedua yaitu titik sumbu segitiga berjarak sama ke setiap titik sudut segitiga tersebut, yaitu OA sama dengan OB sama dengan OC. Yang ketiga yaitu titik sumbu segitiga merupakan titik pusat lingkaran luar segitiga tersebut. Yang kedua yaitu garis tinggi. Garis tinggi segitiga adalah segmen garis yang berujung di titik sudut dan sisi seberang sudut atau perpanjangannya, sedemikian hingga tegak lurus garis pemuat sisi sebenarnya. Nah, di sini ada panjang garis AD yaitu merupakan garis tinggi. Untuk dalil-dalil yang berkaitan dengan garis tinggi, yang pertama yaitu ketiga garis berpotongan pada satu titik yang dinamakan titik tinggi. Yang kedua, pada segitiga siku-siku, garis tinggi ke sisi terpanjang membagi segitiga menjadi dua segitiga sebangun, serta sebangun dengan segitiga awal. Yang ketiga, pada segitiga ABC, panjang garis AD akan tegak lurus dengan panjang garis BC, dan proyeksi panjang garis BA pada panjang garis BC adalah BD sama dengan P, sehingga berlaku dalil proyeksi yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AP, seperti itu. Yang ketiga yaitu garis berat. Nah, garis berat adalah segmen garis yang berujung di titik sudut dan titik tengah sisi seberangnya. Nah, di sini panjang garis AD merupakan garis berat. Untuk dalil-dalil yang berkaitan dengan garis berat itu ada 3 macam. Yang pertama, ketiga garis berat akan berpotongan pada satu titik yang dinamakan titik berat, yaitu titik O. Yang kedua yaitu titik berat membagi garis berat menjadi dua bagian dengan perbandingan panjang 2:1, yaitu AO banding OD sama dengan 2:1. Yang ketiga yaitu jika D kecil merupakan panjang garis berat yang ditarik dari titik sudut A ke sisi di seberangnya, maka akan berlaku rumus D kuadrat sama dengan setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat, seperti itu. Yang terakhir yaitu garis bagi. Nah, garis bagi segitiga adalah segmen garis yang berujung di titik sudut dan titik pada sisi di depannya, sedemikian hingga akan membagi sudut tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, dalam hal ini, panjang garis AD merupakan garis bagi. Untuk dalil-dalil yang berkaitan dengan garis bagi itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ketiga garis bagi berpotongan pada satu titik yang dinamakan titik bagi. Yang kedua, titik bagi segitiga sama dengan titik pusat dalam segitiga tersebut. Yang ketiga, garis bagi akan membagi sisi di seberang sudut menjadi dua bagian dengan rasio panjang yang sama. Nah, rasio panjang sisi-sisi yang berdekatan dengan bagian tersebut yaitu BD dibanding DC sama dengan AB dibanding AC, atau bisa kita simpulkan dengan M dibanding N sama dengan C dibanding B. Dalam hal ini, ketentuan berlaku yaitu menggunakan huruf kecil. Yang terakhir atau yang keempat yaitu jika D kecil merupakan panjang garis bagi yang ditarik dari titik sudut A ke sisi di hadapannya, maka berlaku rumus D kuadrat sama dengan BC dikurangi MN, seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, kita masuk pada contoh soal sebagai latihan untuk lebih memahami terkait segitiga dan dalil-dalil pada segitiga. Nah, di sini saya memiliki contoh soal di mana diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 12 cm, AC 8 cm, dan BC sama dengan 10 cm. Dalam hal ini diketahui juga bahwa titik D pada panjang AB
dan E pada panjang garis AC. Sedemikian hingga panjang garis DE sejajar dengan panjang garis BC. Nah, dalam hal ini kita disuruh menentukan panjang garis DE jika AD dibanding BD sama dengan 3 dibanding 2. Kita masuk pada pembahasan soal tersebut. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu apa yang telah diketahui, yaitu AD dibanding BD sama dengan 3 dibanding 2 dan AB sama dengan 12 cm. Maka kita dapatkan bahwa AD sama dengan 3/3 plus 2 dikali 12. Maka didapatkan hasil bahwa AD sama dengan 36/5, yaitu kita hitung mendapatkan hasil 7,2 cm. Kita tuliskan di sana bahwa panjang AD yaitu 7,2 cm. Lalu kita masuk pada dalil intersep segitiga, yaitu diperoleh AD dibanding AB sama dengan DE dibanding BC. Sedemikian hingga panjang AD yaitu 7,2 dibanding panjang AB yaitu 12 cm sama dengan DE, karena DE yang dicari dibanding dengan BC yaitu 10 cm. Sedemikian hingga kita dapatkan bahwa 12 dikali panjang DE sama dengan 7,2 dikali 10. Lalu kita dapatkan bahwa DE sama dengan 72/10, sehingga hasil akhir dari perbandingan tersebut yaitu 6 cm. Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang DE adalah 6 cm. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.